Selamat pagi pemirsa. Produk undang-undang seharusnya menjadi landasan kuat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di tanah air. Namun fakta terbaru dari Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa masih banyak undang-undang yang cacat secara formal maupun substansi. Selama bulan Januari hingga September 2025 sudah puluhan undang-undang yang digugat dan sebagian besar dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ini adalah bukti rendahnya kualitas legislasi yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 2 Oktober 2025 dengan tema Sudahi Mutu Rendah Legislasi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat. Menjaga mutu. Ini menjadi menarik karena banyak yang mengatakan sebetulnya lebih penting mana produktivitas membuat undang-undang atau kualitas undang-undang yang dihasilkan. Karena ada kesan bahwa yang penting kami bisa menghasilkan undang-undang sebanyak yang ditargetkan atau bahkan melebihi. Masalah kemudian nanti di judicial review atau dibatalkan, ya itu kan konsekuensi dari proses pembuatan undang-undang. Bagaimana Mas? Yang pasti kan kualitas dong. Kalau produktivitas, kalau kuantitasnya banyak, tetapi kemudian banyak juga yang dibatalkan di MK, ya buat apa? Pertama, dia sudah menghabiskan biaya cukup besar karena kan biaya membuat undang-undang ini juga tidak sedikit. Miliaran ya? Bisa miliaran dan kalau hasilnya kemudian dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kemudian dianggap tidak bisa menciptakan ketidakpastian hukum, kemudian bahkan karena ada kompromi politik, ya buat apa? Jadi mendingan sedikit, paling tidak bisa menunjuk kualitas yang betul-betul bagus, sehingga kalau sewaktu-waktu diuji di MK tidak dibatalkan. Ini yang menjadi konteks ya, maksud saya yang menjadi peristiwa mengapa kemudian editorial mengangkat hal ini itu apa sebetulnya? Ya, ini kan pernyataan MK bahwa sampai mulai Januari sampai September 2025 itu kan ada 196 uji materi dan 26 undang-undang itu dibatalkan. Baik itu sebagian maupun keseluruhan. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR yaitu belum optimal. Dan kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, ya saya pikir ya pertama kita tidak bagus dalam bagaimana kita menciptakan aturan. Yang kedua ya ini membuktikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh DPR juga masih harus kita kritisi. Pertanyaan besarnya adalah di mana letak masalahnya ketika kemudian sekian undang-undang harus direvisi atau dibatalkan? Apakah dalam keterampilan membuatnya, skill draftingnya, atau memang yang banyak orang katakan partisipasi publik yang tidak terlibat yang kemudian terjadi? Apakah itu iya atau tidak, kita akan bahas Mas Jaka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 2 Oktober 2025, Sudahi Mutu Rendah Legislasi. Sudahi mutu rendah legislasi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu produk regulasi yang berada di tingkat atas. Ia berada di urutan ketiga di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu apa jadinya bila aturan di level tinggi tersebut ternyata tidak dihasilkan melalui proses berkualitas? Pertanyaan itu menyeruak di antara keprihatinan kita setelah membaca data yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi MK terkait dengan pengujian Undang-Undang PUU. MK belum lama ini merilis data bahwa telah mengeluarkan 196 putusan PUU selama periode Januari-September 2025. Dari jumlah tersebut, ini yang membuat kita prihatin. 26 PUU diantaranya dikabulkan. Artinya, banyak produk undang-undang di negara ini yang isinya, baik keseluruhan maupun sebagian, bertentangan dengan konstitusi. Soal banyaknya permohonan PUU memang tidak jadi soal dan tidak perlu dipersoalkan. Pengajuan PUU adalah hak konstitusi setiap warga negara.
jumlah PUU jangan mencerminkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Itu hal penting untuk meningkatkan kualitas undang-undang. Persoalan yang harus dicermati adalah pada jumlah pemohonan PUU yang dikabulkan. Meski hanya sekitar 13% dari total permohonan, angka itu mencerminkan masih rendahnya kualitas legislasi DPR bersama pemerintah dalam memproduksi undang-undang. Tak berjarak waktu lama dari rilis data putusan PUU oleh MK itu, contoh terbaru undang-undang yang dinilai MK gagal memahami konstitusi langsung disodorkan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang TAPRA. Pada pembacaan putusan, Senin 29 September, MK resmi membatalkan UU TAPRA dan memberikan waktu paling lama 2 tahun untuk perubahannya. Salah satu kesalahan dari banyak kesalahan fatal UU TAPRA yang disoroti MK ialah Pasal 7 Ayat 1 yang menggeser makna konsep tabungan dari yang sejatinya bersifat sukarela menjadi paksaan. Dalam pasal yang disebut jantungnya UU TAPRA itu tercantum setiap pekerja dan pekerja mandiri dengan gaji minimal setara upah minimum serta berusia minimal 20 tahun wajib menjadi peserta. Konsep tabungan wajib dinilai berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dengan melimpahkan pemenuhan kebutuhan rumah itu ke rakyat, sementara negara sekadar menjadi penghimpun dana, amanat konstitusi itu seakan telah diakali. Itulah mengapa kita patut memberikan apresiasi tinggi pada MK yang menyelamatkan bangsa ini dari undang-undang yang inkonstitusional. Dalam PUU lainnya yang dikabulkan MK, banyak pula contoh undang-undang yang inkonstitusional pada beberapa pasalnya. Contohnya, Undang-Undang ITE yang 2 pasalnya berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, padahal kita tahu kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang berkualitas rendah itu tidak saja mencederai kualitas demokrasi, tapi juga pemborosan besar bagi negara, baik waktu, uang, dan tenaga. Karena itu, proses yang terjadi di MK sesungguhnya memberi peringatan bahwa harus ada perbaikan mutlak dalam proses legislasi, khususnya dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dalam 3 tahapan krusial itu, DPR dan pemerintah wajib meningkatkan partisipasi bermakna dari publik, dari semua kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, tahap pengesahan dan perundangan juga harus dijalankan dengan transparan, untuk menjamin tidak adanya sabotase ataupun pasal-pasal titipan yang menyelusup di akhir. Tanpa evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas proses legislasi ini, rakyat akan terus disodori undang-undang bermutu rendah. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John, ini sudah banyak undang-undang yang kemudian akhirnya dibatalkan oleh MK karena ya memang menyalahi konstitusi. Kalau menurut Anda itu karena memang mengejar target atau seperti apa Pak John? Jadi gini Bung Leo, jadi kan DPR RI itu kan ada 3 fungsi, ya, budgeting, pengawasan dan bikin undang-undang, ya legislasi. Yeah.
Jadi begini, ini ya kerja bukan kejar target tidak. Kalau saya ini kejar tayang. Kalau selawanya kalau Kejar dia tayang. bilang di DPR nggak kerja kan gitu. Tapi betul kita Majaga tadi ya, ya kuantitas dan kualitasnya itu, jadi ada celah oleh masyarakat. Ya makanya itu diuji di MK. Agaknya banyak yang jebol kan, artinya itu kan memalukan. Kalau bagi saya sebagai warga itu memalukan, menghabiskan uang begitu banyak, miliaran, tapi apanya? No, contoh Tapera, undang Tapera, tabungan rumahan rakyat. Padahal tahu saya semuanya orang udah dipotong pada untuk perumahan, kayak pegawai, kayak pada dipotong semua untuk perumahan. Cuma dimunculkan di Tapera, akhirnya kan mentok juga kan, dikasih waktu 2 tahun. Ini kan kejar target tadi juga, kalau saya kejar tayang, dan lagi ini ugal-ugalan yang prioritas tidak dikerjakan. Contoh, Undang-Undang Perampasan Aset, udah berapa tahun? 16 tahun, berapa tahun? Mandek sampai sekarang. Kalau itu kan memang kelihatannya tidak ada yang mau sungguh-sungguh menjadikan undang-undang itu, Pak John, karena bisa jadi bumerang kepada dirinya kan, begitu kan? Betul, itu kalau bahasa kami daerah tuh menepuk air di dulang ya, akan mencerahkan pada diri sendiri gitu. Jadi ini begini, mudah-mudahan DPR ke depan ini, DPR kita yang kita hormati ke depan, yang betul-betul lah ya. Karena cobalah produk lah undang-undang itu yang sesuai dengan kehendak masyarakat, kehendak rakyat. Pak Itu John, aja. ada tidak kira-kira menurut Anda Pak, mekanisme yang bisa dalam tanda petik memaksa baik DPR maupun pemerintah untuk lebih sungguh-sungguh, lebih seksama membuat undang-undang? Karena sebetulnya kan ketika undang-undang dibuat pasti ada proses, lalu ketika diuji materi ke MK dan misalnya sampai dibatalkan, itu semua kan proses yang legal sesuai dengan peraturan. Artinya bisa jadi itu dipakai terus kalau tidak ada mekanisme memaksa mencegah hal serupa terjadi, Pak John. Jadi begini, betul kata Bung Jaka tadi, Bung Leo tadi. Tidak ada berapa diam-diam dibuat ini. Kalau ini dibuka ke masyarakat, ini bisa batal kan gitu maksudnya. Bisa panjang ceritanya. Kadang-kadang tengah malam dibuat, dan kadang-kadang dipakai dia di hotel. Kadang-kadang tanggal merah dibuat di rapat. Contoh, ada satu malam itu siap undang-undangnya. Ada yang berhari-hari aja siap undang-undang. Ada yang undang-undang yang digodol bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Ini artinya ada kepentingan, ada pesanan, dan itu. Jadi ini tidak boleh mudah-mudahan di era Prabowo ini tidak begitu. Mudah-mudahan kita harapkan, apalagi kemarin ada demo-demo besar, mudah-mudahan begitu itu aja. Makasih banyak. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Saya berpikir itu Mas Jaka, ada tidak mekanisme yang bisa memaksa pembuat undang-undang, ya pemerintah, ya DPR, untuk misalnya ada mekanisme sanksi nih, kalau kemudian undang-undangnya terlalu mudah diuji materi dan sampai dibatalkan MK, maka ada sanksi apapun lah begitu. Karena kalau itu tidak ada, selama ini proses legal formal semua, konstitusional, kan ya akan tetap dijalankan seperti ini. Ya memang sanksi tidak ada secara formal kan, ya mungkin sanksi moral. Dan itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat umpamanya, meskipun realisasinya juga menurut saya kok juga agak sangat susah ya. Mungkin tidak memilih lagi anggota-anggota DPR seperti itu. Idealnya. Ya itu kan sanksinya seperti, tapi kalau sanksi secara moral ya tidak ada. Tetapi yang pasti begini, kita hanya mengingatkan bahwa selama ini ya harus kita katakan ada kesan ya DPR ini membuat undang-undang itu masih sebagian ya masih asal-asalan. Kejar tayang. Bahkan selama ini kan ada narasi yang diungkapkan oleh beberapa anggota DPR atau beberapa pejabat. Ya kalau tidak setuju dengan undang-undang ya ajukan saja ke MK. Uji materi saja MK. Itu kan beberapa kali diungkapkan oleh sejumlah anggota dewan kan. Jadi ini mengesankan bahwa anggota dewan itu menjadikan MK itu seperti tempat untuk mensortir sampah. Mereka menjadikan MK itu ya sekedar tempat-tempat sampah. Dan ini yang menurut kami sangat tidak elok untuk terus dipertahankan. Kita ingin bahwa undang-undang itu betul-betul disusun dengan sangat bagus, berkualitas, mulai dari sejak awal sampai putusan, mulai dari rancangan, pembahasan sampai penetapan, sehingga peluang untuk bisa dibatalkan di MK itu kecil. Jadi salah satu ukuran kualitas undang-undang itu ya kalau dia digugat di MK
di MK tidak menyetujui uji materi itu ya berarti undang-undang itu kokoh disusun dengan cukup bagus meskipun itu tidak sepenuhnya juga bisa menjadi pembenaran. Jadi kita tuh mengingatkan bahwa salah satu tugas utama DPR itu kan membuat undang-undang legislasi. Jadi ya laksanakan tugas itu dengan penuh-penuh tanggung jawab. Jangan ada lagi kompromi politik sebagai dasar utama untuk menyusun undang-undang. Karena kalau kita agak flashback ke belakang apa yang dilakukan yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD pada tahun 2009 ketika dia menjadi ketua MK. Saat itu ada sekitar 108 undang-undang yang diuji materi 290 kali dan hampir separuhnya 58 itu dibatalkan. Salah satu alasan utama kenapa MK membatalkan itu karena undang-undang itu lebih kenal dengan kompromi politik. Ketika terjadi kompromi politik berarti mengabaikan substansi hukumnya. Padahal undang-undang itu yang paling penting adalah substansi hukumnya. Dan kalau substansi hukumnya diabaikan sementara undang-undang itu hanya lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu ya menurut saya sungguh celaka bangsa ini. Apakah seruan kita masyarakat ini Mas Jaka memang benar-benar bisa efektif untuk kemudian memaksa DPR, wakil kita wakil rakyat dan pemerintah membuat undang-undang lebih benar? Atau memang jangan-jangan benar seperti yang kita pernah dengar, ada anggota dewan yang mengatakan, kami ini kan Korea-Korea. Kalau memang mau menjadikan sesuatu undang-undang, ya bicarakanlah dengan ketua umum kami. Nah, bukankah artinya kita bicara yang paling berpengaruh ini ketua umum parpol. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kan kita sama-sama tahu ya bahwa sumber dari anggota dewan dan juga pemerintah itu kan partai-partai politik. Bicara parpol ya ketum-ketum itu, ketua umum itu masih berpengaruh. Bisa tidak kita konsolidasikan saja kepada berapa? 8-10 orang ketua umum parpol supaya kemudian mutu legislasi di DPR dan pemerintah itu lebih baik. Iya, peran ketua umum parpol itu memang sangat menentukan ya. Dia bisa memberikan instruksi kepada fraksi yang di DPR untuk segera membahas undang-undang ini atau paling tidak untuk menunda pembahasan. Itu yang harus kita akui dan kita berharap ketua-ketua umum parpol ini ya betul-betul bertindak sebagai seorang negarawan. Ya dia betul-betul memperhatikan apa kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat seperti tadi disinggung misalnya undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang kan tidak jelas. Sementara penantian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap undang-undang itu sudah teramat panjang. Dan ketika partai-partai ketua umum partai politik itu segera bersikap, artinya segera memerintahkan fraksi-fraksinya di DPR untuk segera membahas, saya kira jadi itu barang. Dan kalau kemudian Pak Prabowo itu memimpin orkestrasi, karena kan hampir semua partai politik kan sedang berada di koalisi pemerintahan. Ya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengorkestrasi agar semua partai-partai politik itu segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Padahal undang-undang perampasan aset itu kan kalau tidak salah akhirnya tercetus untuk disegerakan setelah rame-rame di DPR akhir Agustus, Mas. Betul, ya. Masih ada beberapa pro dan kontra ya. Ada kekhawatiran ketika nanti ada undang-undang perampasan aset takutnya disalahgunakan untuk kepentingan politik. Tetapi saya pikir itu sebuah alasan yang bisa kita pertimbangkan nantinya. Kalau pelaksanaannya nanti betul-betul dikontrol dan undang-undang perampasan aset itu pasal-pasalnya tidak menimbulkan banyak tafsir, saya pikir juga itu bisa kita minimalisasikan. Ditutup celah-celahnya. Kekurangan celah-celahnya itu. Jadi sekali lagi kita mengingatkan kepada DPR bahwa salah satu tugasnya adalah legislasi. Ya kita berharap undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, termasuk juga pemerintah karena dua lembaga ini yang membuat undang-undang betul-betul berkualitas. Jangan asal-asalan, apalagi ugal-ugalan. Jangan hanya mementingkan kepentingan mereka, tetapi mengepentingkan kepentingan negara. Baik, kita aminkan itu. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi hari ini adalah pengingat bahwa proses legislasi pembuatan undang-undang tidak boleh asal-asalan. DPR dan pemerintah
Wajib memastikan setiap aturan yang dilahirkan sesuai konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Jangan sampai kualitas demokrasi kita terus tercederai hanya karena undang-undang yang bergulir sebagai produk bermutu rendah. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV